Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Aswaja TV dalam dialog Islam dan kebangsaan bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pak Kiai, kita tahu bahwa organisasi Islam yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama sudah diklaim oleh masyarakat sebagai organisasi terbesar, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Menurut pandangan Pak Kiai, apa sih perbedaan yang sangat mendasar antara Nahdlatul Ulama dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia khususnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Pertanyaan Anda sangat bagus dan saya ingin mencoba menjawab dengan ringkas. Ormas-ormas Islam yang ada di tanah air kita sangat banyak. Yang lahir sebelum merdeka juga cukup banyak. Antara lain Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al-Irsyad, Rabito Alawiyah, Matla'al Anwar, Wasliyah, dan Nahdlatul Ulama. Adapun perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan ormas-ormas yang lain, yang paling jelas, yang paling menonjol adalah Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pesantren. Jadi ormas NU adalah seakan-akan bisa dikatakan pesantren besar. Lah, pesantren adalah NU kecil. Sebagai ormas kepanjangan pesantren, maka visi misinya, cita-cita yang ingin dicapai adalah melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan budaya, tradisi, pendidikan, akhlak, moral, wisdom yang ada di pesantren, kemudian diangkat, disebarluaskan, diorganize melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu. Barangkali banyak orang belum kenal betul seperti apa pesantren itu. Di pesantren sangat biasa kelebihannya. Di pesantren ada ta'lim, yaitu memberi pengajaran agar murid-murid itu berilmu, transfer of knowledge. Jadi para kiai dibantu dengan para asistennya, ustadz, guru, memberi pelajaran ilmu pengetahuan, terutama di bidang agama, tafsir hadis, usul fikih, nahwu shorof, dan lain-lain kepada para santrinya. Dengan sangat disiplin, dihafal, dan diberi motivasi yang positif, sehingga para santri ketika menuntut ilmu bukan karena ingin mendapatkan legal, formal, syahadah, ijazah, sertifikat, gelar, tidak. Tapi betul-betul hubban lil ilm, hubban lil ma'rifah. Betul-betul ingin berilmu, ingin menguasai ilmu tersebut. Contoh, santri menghafal Alfiyah 1000 bait. Saya sendiri juga dulu waktu di Lirboyo pernah hafal, walaupun sekarang sudah hilang, sudah nggak hafal lagi, lupa. Waktu saya di Lirboyo, Kediri menghafal Alfiyah, waktu itu bukan karena ingin lulus, bukan karena ingin sertifikat apa namanya, penghargaan, bukan. Karena saya ingin hafal Alfiyah. Kemudian menghafal lagi yang namanya Baiquniyah, ilmu mustalah hadis, menghafal pula Amriti kecil, lebih kecil, juga Faraidul Bahiyah, Qawaid Fiqhiyah saya hafal. Bukan karena, sekali lagi, bukan karena ingin sertifikat, ijazah, titel, tapi betul-betul saya ingin paham, hafal, menguasai
kitab-kitab tersebut. Itu namanya ta'lim. Yang kedua, di pesantren tidak hanya ta'lim, tapi ada namanya tadris. Apa tadris itu? Mengamalkan ilmunya. Jadi para santri itu dibimbing oleh para kiai mengamalkan ilmu yang telah didapat, ilmu yang telah dikuasai. Dari masalah kecil sampai masalah yang prinsip. Caranya wudhu, caranya sholat, bacaan apa saja dalam sholat, dan bacaan apa saja setelah wudhu. Bagi santri yang sudah senior, diajari tahajud, sholat duha, diajari bagaimana riyadhah, apa namanya, riyadhah apa? Tirakat. Diajari oleh kiainya membaca wirid-wirid tertentu, bacaan-bacaan tertentu yang mengandung nilai tertentu. Itu oleh kiainya diajarin bagi yang senior. Bagi anak-anak yang masih baru, diajak berjamaah bersama, baca Quran bersama-sama. Bukan hanya Quran tapi barzanji dan debat dan sholawatan bersama. Itu namanya tadris. Jadi bukan hanya memberikan ilmu pelajaran, tapi juga kiai membimbing para santrinya mengamalkan ilmunya tersebut. Baiklah para pemirsa Azwaja TV, kita lanjutkan dialog kita setelah yang berikut ini. Pemirsa Azwaja TV, mari kita lanjutkan dialog Islam dan kebangsaan bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj. Bahwa tadi dikatakan pesantren Kiai memiliki dua hal yang penting antara taklim dengan tadris. Mungkin gambaran lebih besarnya karena memandang bahwa pendidikan di luar pesantren itu ternyata tidak cukup untuk mengawal bagaimana moral bangsa ini. Ya, maka saya tadi katakan di dalam pesantren ada 4. Itu yang tadi baru 2. Yang 2 lagi, yang ketiga adalah di pesantren ada takdib, disiplin. Jadi jangan dikira di pesantren itu apa? Kemproh, nggak disiplin. Sangat tinggi sekali disiplinnya. Kurang 1/4 jam, kurang 15 menit masuk waktu sholat, sudah ada tanda panggilan. Tong, artinya santri-santri harus siap untuk sholat berjamaah. Walaupun jamaah itu sunnah, tapi bagi santri di pesantren diwajibkan oleh para kiainya. Bahkan sangat disiplin. Beberapa pesantren, terutama di pesantren saya di Cirebon, ayah saya, harus pakai lengan panjang. Tidak boleh lengan pendek. Kalau kopiah pasti harus pakai kopiah, pasti itu. Kalau pakai celana boleh, tapi lengan panjang. Nah, ini disiplin hal-hal yang kecil. Ya. Setelah sholat harus wirid dulu, baca-baca dulu. Tidak boleh meninggalkan tempat sholat atau musola atau masjid sebelum selesai kiai baca doa. Nah, itu namanya ta'dib. Begitu pula ketika mengaji atau sekolah. Sebelum kiai hadir, kita udah kumpul dulu, datang dulu. Kalau kedahuluan kiainya, kita malu sekali rasanya. Saya sendiri dulu gitu, ketika masih belajar di Lirboyo, sebelum kiai itu datang, kita udah siap datang dulu. Kalau kedahuluan kiainya malu, malah lebih baik nggak ngaji, karena malu kalau datangnya terlambat. Itu ta'dib. Nah, ini menjadikan apa? Menjadikan santri ini punya karakter, punya peradaban. Apa? Menjalankan tugas-tugas itu bukan karena doktrin, dipaksa, tapi menjadi kesadaran. Jadi kesadaran sendiri. Sehingga nanti para santri alumni pesantren pulang ke masyarakatnya masing-masing akan melaksanakan panggilan agama, panggilan negara, panggilan masyarakat dengan kemauan kesadaran sendiri. Bukan karena diperintah atau diatur, tidak. Maka alumni pesantren pulang, buka musola, buka madrasah, buka pesantren lagi di desanya. Kemauan sendiri itu, mandiri sekali. Ini berkat takdib yang mereka dapat dari pesantren. Yang terakhir,
di pesantren ada tarbiyah. Ini puncaknya ini. Puncaknya apa? Pendidikan di pesantren adalah namanya tarbiyah. Ini ngucapinnya gampang tapi melaksanakannya paling berat tarbiyah. Tarbiyah itu bahasa Arab diambil dari kata Rob. Rob itu pencipta. Jadi Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam. Allah Rabbul Aulad, Allah pencipta anak-anak. Kita semua lah. Nah, kiai, guru, murabbil aulad, murabbi. Murabbi itu artinya apa? Yang menindaklanjuti, menyempurnakan, melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Tuhan. Jadi Allah menciptakan anak, kiai, guru menyempurnakan perkembangan anak ini. Maka dalam bahasa Arab, manisan yang untuk dimakan dengan roti itu yang dibikin dari nanas atau jeruk, namanya murabba, yang sudah diolah, yang sudah jadi murabba. Lah yang bikin namanya murabbi, itu yang bikin manisan itu. Nah, kiai itu namanya murabbi, yang menyempurnakan, menindaklanjuti apa yang telah dimulai oleh Allah. Allah menciptakan anak, kiai, guru yang menyempurnakan akhlaknya, karakternya, budayanya, kecerdasannya, dan seterusnya. Jadi yang paling berat adalah tarbiyah. Karena tarbiyah itu tarbiyah ruhaniyah. Di sini tekanannya pada spiritual. Bukan hanya sekedar pandai, hafal ilmu, bukan hanya sekedar diamalkan, bukan hanya sekedar disiplin, lebih dari itu semua. Yaitu bagaimana santri memiliki spiritualitas yang sangat tajam, yang tinggi, yang semuanya nanti akan membentuk karakter yang berkualitas, sangat berkualitas ketika pulang dari pesantrennya masing-masing. Oleh karena itu, yang nomor 4 ini saya yakin di lembaga pendidikan selain pesantren tidak ada. Hanya di pesantren yang ada ini. Ta'lim di luar pesantren ada. Tadris di luar pesantren masih ada. Ta'dib, disiplin di luar pesantren masih ada. Tapi kalau tarbiyah, menurut saya hanya ditemukan di pesantren. Oke, terima kasih Kiai, bahwa pemirsa Azwaja TV yang berbahagia, kita dapat mengambil kesimpulan dalam sesi ini bahwa pesantren dalam hal ini sebagai bagian kecil dari NU. Pendidikan pesantren terbagi menjadi 4, yaitu ta'lim, tadris, kemudian ta'dib, dan yang terakhir yang paling penting dari ketiganya itu membentuk karakter santri pada sisi spiritualitasnya. Mari kita lanjutkan dialog kita setelah yang berikut ini. Baiklah, pemirsa Azwaja TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan dialog Islam dan kebangsaan kita dengan Kang Said. Kiai Said, bahwa tadi dikatakan pesantren itu dapat melahirkan pribadi-pribadi generasi muda yang berkarakter dan memiliki sisi spiritualitas yang bisa diandalkan. Kaitannya dengan hal tersebut bahwa tentu saja Nahdlatul Ulama sebagai sebuah pesantren yang besar ini memiliki peran dan fungsi keberadaannya untuk bangsa Indonesia ini. Dan seperti apakah peran serta fungsi dari keberadaan NU itu sendiri buat bangsa Indonesia? Ya, jadi tadi saya katakan pesantren seperti itu tadi. Nah, visi misi pesantren, ajaran-ajaran prinsip-prinsip yang ada di pesantren, wisdom yang dibangun oleh kiai-kiai pesantren itu dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan untuk masyarakat bangsa ini melalui Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu habisnya pesantren lah. Ya. NU itu adalah membawa cita-cita, visi misi, wisdom, nilai-nilai luhur yang ada di pesantren. Maka NU ingin menjadikan
bangsa Indonesia ini, terutama umat Islamnya, umumnya bangsa Indonesia adalah memiliki nilai-nilai yang luhur seperti yang digodok di pesantren. Meskipun Di pesantren ada kemandirian. Tidak pernah anak-anak santri kalau duduk-duduk itu kemudian nanti bicara kita nanti mau jadi apa, gajinya berapa, nggak pernah. Nggak pernah mengatakan makannya dari mana, nanti kita hidupnya dari mana, nggak pernah dibahas itu dalam pesantren. Kedua, di pesantren ada kebersamaan, gotong royong. Walah, terbuka sekali pesantren itu. Sehingga yang kaya dan yang miskin, anaknya orang kaya atau anaknya orang miskin sama di dalam pesantren itu. Atau anaknya pejabat dengan yang anaknya orang biasa sama ketika di pesantren. Ini disaksikan oleh semua orang yang melihat pesantren. Yang ketiga, di pesantren ada persaudaraan yang kekal. Ya. Coba lihat alumni pesantren. Betul. Alumni pesantren, kalau udah reuni atau jumpa setelah jadi kiai atau setelah berkiprah di masyarakat jadi tokoh, jadi pemimpin NU atau jadi kiai, kalau ketemu itu mengingat kembali masa-masa lalu dengan sangat-sangat kental, sangat-sangat tulus ikhlas. Tidak ada lagi sedikit pun ingat masa lalu yang ketika di pesantren barangkali ada konflik-konflik, tapi kalau sudah keluar di pesantren semuanya menjadi saudara yang kental. Yang keempat, di pesantren ada ketajaman spiritual, ketajaman emosional, di samping juga intelektual. Ini namanya bahasa Arabnya al-wa'yul kamil. Al-wa'yul kamil. Ya. Zaka'udz dzihn, tasfiyatul qalb, safa'il qalb, zaka'udz dzihn, itu ada dalam pesantren. Sehingga alumni pesantren menjadi seorang yang cerdas segalanya. Mampu dengan kemandiriannya untuk membawa dirinya dan membawa masyarakatnya. Nah, NU itu sebagai kepanjangan visi misi pesantren akan selalu memperjuangkan hal-hal yang seperti itu. Kegotong royongan, kebersamaan, kemandirian, disiplin, dan insya Allah mempertahankan akhlak yang mulia. Bukan berarti kalau orang NU, pengurus NU atau keluaran pesantren tidak punya dosa, tapi ketika toh melakukan dosa merasa salah. Ini penting. Ya. Saya juga banyak dosa, tapi insya Allah setiap melakukan dosa saya merasa salah. Yang paling bahaya kalau orang itu melakukan dosa merasanya benar, malah menertawakan yang benar. Kampungan, kuno, diajak korupsi nggak mau. Ini kesempatan baik, goblok kamu ini. Nah ini yang malah sekarang banyak orang seperti itu. Tapi kalau keluar pesantren bagaimanapun, bukan berarti keluar pesantren itu kemudian suci dari dosa, tidak. Tapi ketika melakukan atau ketika ada kesalahan, khilaf, sadar betul bahwa saya salah. Sehingga kalau orang sadar salah itu mudah sekali bertaubat dan akan kembali ke jalan yang benar. Nah, Nahdlatul Ulama, kelebihannya dari ormas-ormas yang lain adalah ini. Bukan berarti saya meremehkan ormas Islam yang lain, tapi menurut saya Nahdlatul Ulama itu memang background-nya pesantren, background-nya adalah bagaimana memasyarakatkan ajaran-ajaran, nilai-nilai pesantren yang sangat mulia tadi, nilainya sangat mulia tadi. Sehingga alumni pesantren semangat beragamanya luar biasa dan tidak lupa semangat membangun masyarakat. Bangsa ini terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat. Nah kalau komunitas masyarakatnya tidak kuat, bangsa ini ambruk. Nah, penguatan-penguatan pemberdayaan komunitas masyarakat melalui Nahdlatul Ulama dari ranting sampai pusat ini memperkuat keutuhan, kekuatan, keselamatan NKRI sebagai negara bangsa ini, sebagai negara kebangsaan ini. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya katakan, bagi Nahdlatul Ulama, ruhuddin dan ruhul wataniyah, semangat beragama Islam dan semangat berbangsa, semangat nasionalis harus sinergi. Islam saja tanpa nasionalis akan kurang kuat atau tidak ada kekuatan. Nasionalis saja tanpa agama akan nasionalis sekuler, liar, liberal, tidak ada nilai di dalam nasionalisme itu sendiri. Bisa kita buktikan, Afghanistan 100% penduduknya Islam
dan 99% Sunni, hanya 1% Syiah. Somal 100% Islam Sunni, Maliki semua madhabnya. Kalau Afghanistan Hanafi. Tapi mereka sampai sekarang perang saudara, korbannya sudah ratusan ribu. Kenapa? Semuanya Islam. Karena tidak ada komitmen ingin mempertahankan kesatuan bangsanya, kesatuan negerinya, keutuhan tanah airnya. Itu nggak ada itu komitmen itu. Sehingga dengan atas nama Islam mereka perang terus sampai sekarang. Baiklah pemirsa Aswaja TV, dapat kita ambil kesimpulan dalam dialog season ini bangsa Indonesia akan kuat kesatuan dan persatuannya seandainya tetap mempertahankan semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme, dan ini bagi Nahdlatul Ulama sebagai sebuah pesantren besar telah dipupuk sedemikian rupa di pesantren-pesantren yang sangat banyak tersebar di bumi Indonesia ini. Baiklah, kita lanjutkan dialog kita bersama Kang Said setelah selingan berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan dialog kita bersama Kang Said. Kiai, pada dasarnya bahwa hampir semua keluaran pesantren itu memiliki kapasitas masing-masing, apalagi di zaman modern ini di mana pesantren juga tidak mau ketinggalan zaman dalam pendidikannya. Menurut pandangan Ki Said, kira-kira aplikasi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh keluaran pesantren, di mana kalau keluaran pesantren ini bisa survive, bisa mengaplikasikan ilmunya yang berbeda-beda itu secara tidak langsung kan mewakili atau merepresentasikan NU itu sendiri sebagai organisasi. Ya sudah barang tentu kita bisa menyaksikan, melihat, semua orang juga bisa menyaksikan, melihat bagaimana kiai-kiai keluaran pesantren itu berperan membangun masyarakat. Pertama di pendidikan, jelas. Mereka pulang dari pesantren, madrasah, bangun musola kalau belum ada musolanya, bangun pesantren tanpa ada anggaran jelas, tanpa ada honor, tanpa ada selari, jalan, dan itu berjasa besar. Sekarang sudah ratusan ribu madrasah di bawah Nahdlatul Ulama dan 22.000 pesantren. Ini yang dihitung dari yang santrinya 200 ke atas. Kalau yang belum 200 belum terhitung. Yang Nahdlatul Ulama. Kemudian beberapa kiai juga bukan hanya berhenti pada pendidikan, tapi juga membangun poliklinik, ada membangun rumah sakit di pesantren, ada yang BMT, ada BPR. Saya ambil contoh pesantren Sidogiri di bawah pimpinan Hadratus Syekh Mbah Kiai Nawawi mempunyai BMT sudah nilainya udah triliunan, dimulai dari 15 juta tahun 80, sekarang sudah triliunan asetnya itu. Kalau rumah sakit bisa kita lihat di pesantren Rembang, di Pati, Mbah Sahal juga punya rumah sakit. Walhasil NU lah kemudian yang menindaklanjuti gagasan-gagasan mimpi-mimpinya kiai pesantren. Maka dalam Nahdlatul Ulama ada 18 lembaga dan lajnah. Lembaga pendidikan ma'arif, lembaga pertanian, lembaga pengembangan ekonomi, lajnah perguruan tinggi, lembaga kesehatan, lembaga kemaslahatan keluarga, lembaga dakwah, lembaga takmir masjid, kemudian apa lagi, lajnah falakiyah, dan lain-lain, lazisnu. Ini semua ini dalam rangka mengaplikasikan visi misi pesantren melalui Jamiah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, ini bukan saya sombong, mari kita bersyukur. Alhamdulillah, saya 3 tahun ini sudah berhasil mendirikan 9 universitas Nahdlatul Ulama. Cirebon, Surabaya, Cilacap, Halmahera, Jepara, Tuban, dan lain-lain. Dan alhamdulillah pula lembaga kesehatan NU dapat kepercayaan yang sangat luar biasa dari para donor dari luar negeri, baik Turki maupun Eropa, untuk menjalankan program-program kesehatan masyarakat, HIV AIDS, TBC,
malaria, dan lain-lain. Demikian pula lembaga penanggulangan bencana alam juga jalan baik. Setiap ada bencana alam kita nggak pernah absen. Di Jogja, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, selalu lembaga penanggulangan bencana NU di situ hadir. Kemudian lembaga takbir masjid, Lazisnu, alhamdulillah mendapat kepercayaan dari para muzaki melalui Lazisnu, semakin bertambah kepercayaan itu. Ketika tahun pertama saya di sini di PBNU hanya mendapatkan kepercayaan sekitar 4 miliar, sekarang udah lebih lagi untuk membagikan kepada para mustahik. Kemudian lembaga Ma'arif kemarin beberapa atau 6 bulan yang lalu mengadakan kemah ya di Jombang, sukses, berhasil, besar sekali dan sukses itu. Begitu pula lembaga yang lain, alhamdulillah sumber jalan. Itu semuanya adalah perangkat-perangkat pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam rangka mengaplikasikan gagasan-gagasan, mimpi-mimpi, ide-ide para ulama pesantren. Itu sudah dari Aceh sampai Papua, ya? Ya, memang belum merata, akan tapi kita sudah mulai dengan sangat baik. Mimpi saya di luar Jawa pun berdiri UNU yang banyak atau lembaga-lembaga NU bisa berkembang di luar Jawa, tapi rupanya masih banyak kendala. Alhamdulillah kalau di Jawa dan sekitarnya sudah berjalan dengan baik. Artinya mimpi-mimpi para kiai yang lain ini masih banyak yang belum terwujudkan. Jangan lupa kebebasan kita melakukan aktivitas ini setelah era reformasi baru berapa tahun. Dulu ketika zaman Orde Baru 32 tahun Nahdlatul Ulama tidak boleh bergerak, tidak satu pun jadi menteri agama tidak boleh dari NU, padahal ketika Orde Lama selalu dari NU, apalagi menteri yang lain, menteri agama aja nggak boleh. Ketua P3 yang basicnya warga Nahdliyin tidak boleh NU selama 32 tahun zaman Orde Baru. Begitu pula ketua Majelis Ulama tidak boleh NU, padahal basicnya ulama NU, tapi ketua umumnya tidak boleh dari Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini baru bernapas ada kebebasan bergerak setelah reformasi ini. Jangan lupa itu. Baiklah, pemirsa Aswaja TV, kita mendapatkan poin yang sangat penting dalam hal ini, bahwa Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi besar, sebagai sebuah pesantren besar, membantu untuk mewujudkan mimpi dan mimpi para kiai yang ingin tetap menjadikan para santri khususnya di pesantrennya ini berperan serta untuk membangun bangsa, membangun negara di setiap bidang. Demikian session kali ini, kita lanjutkan setelah berikut ini. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan dialog Islam dan kebangsaan kita bersama Kang Said. Kiai, bahwa reformasi itu ibarat keran bagi kita semua, terutama organisasi Nahdlatul Ulama yang selama ini dikekang oleh Orde Baru. Apa pesan dari Kiai Said terhadap para pengurus di wilayah atau cabang dan level-level di bawahnya ini untuk memanfaatkan momen tersebut demi kemajuan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi dan warga Nahdliyin sebagai jamaah? Sebelum saya menjawab pertanyaan secara rinci, mari kita mengingat sedikit. Lahirnya reformasi ini dimulai dari Ciganjur, yaitu rumah Gus Dur yang terkenal dengan statement Ciganjur apa? Nah, itu ada 7 poin. Ketika itu kumpul Gus Dur, Pak Amin Rais, Ibu Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono. Saya yang nulis poinnya. Saya duduk di bawah, saya yang nulis pakai pulpen. Kemudian saya berikan kepada Mas Sastro Ngatawi, diketik komputer. Sayang, saya tidak menyimpan tulisan asli saya itu, hilang begitu aja karena hiruk pikuk keadaan di rumah Gus Dur. Reformasi dimulai dari Ciganjur. Pertama, pilihan presiden langsung, kemudian multi partai
dicabutnya izin-izin syub itu, pendidikan gratis, dui fungsi ABRI dihilangkan. Walhasil 7 poin, saya masih ingat betul itu. Nah, di era reformasi ini, mari kepada seluruh warga Nahdliyin, terutama pengurus-pengurusnya, dari PB sampai ke ranting, mari kita tingkatkan aktivitas kita dalam berjam'iyah Nahdlatul Ulama sesuai dengan proporsi dan profesi masing-masing. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita ini akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Kamu saya kasih pendengaran, penglihatan, kecerdasan, hati yang punya rasa, jiwa yang punya cita-cita, punya nafsu. Untuk apa? Untuk digunakan apa? Nah, bagi warga Nahdliyin, terutama pengurus-pengurusnya, semua itu akan diminta bertanggung jawab oleh Allah. Mari kemampuan kita, baik itu kecerdasan kita atau ilmu kita, budaya kita, mari kita tingkatkan, kita kembangkan untuk memperbesar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kesempatan sangat baik ini, selama 32 tahun kita di bawah tekanan diktator, pemerintah yang otoriter, Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Di era yang sekarang kita bebas, diberi kesempatan untuk bersaing, kompetisi dengan pihak manapun, dengan ormas manapun, dengan siapapun, kita diberi kebebasan berkompetisi. Mari kita tunjukkan, kita mampu, kita bisa, kita siap untuk berkompetisi itu. Jadi kalau kita diberi kesempatan, insya Allah kita mampu. Bukan berarti paling mampu, tapi mampu bersama yang lain. Contoh. Setelah adanya Ikatan Sarjana NU ISNU, yang ketuanya Mas Ali Mashkur, saya juga terperanjat. Ternyata profesor doktor yang mengaku Nahdlatul Ulama kemudian masuk dalam ISNU berjumlah 574 dengan berbagai disiplin, dengan berbagai spesialisnya. Itu 574. Sebelum ada ISNU kita nggak tahu ada berapa sih dokter di NU ini, atau guru besar NU ada berapa. Ternyata alhamdulillah sekarang beberapa rektor pun dari NU sudah banyak. Bisa saya hitung, yang saya tahu yang memang di era saya jadi ketua umum, Bengkulu, Jambi, Lampung, Serang, Pontianak, Gajah Mada, Jember, UNES Semarang. Itu yang saya tahu. Itu kader-kader NU semua. Alhamdulillah, ternyata kita ini nggak kalah dengan ormas lain, dengan kelompok lain. Kita ini bisa, kita ini siap sebenarnya. Hanya selama Orde Baru kita ini, ya mohon maaf, dizolimin. Bukan hanya ditekan, dizolimin. Orang NU tidak boleh jadi pejabat. Orang NU kalau sudah ketahuan NU maka pasti akan di-cut. Tidak boleh jadi pengusaha yang besar, yang sukses. Kalau ketahuan NU pasti dipotong usahanya. Pak Subhan ZE dipotong usahanya. Begitu pula yang meniti karir apapun, kalau ketahuan NU pasti akan di IPNU, diganti artinya bukan Ikatan Pelajar, Ikatan Putra. IPPNU, putri-putri, yang tadi pelajar putri. Sarbu Musi, Syarikat Buruh NU dibubarkan. Semua harus masuk SPSI. Pergunu, Persatuan Guru NU dibubarkan. Semua harus PGRI. Dan beberapa nama kalau sekolah perguruan tinggi, kalau ada NU-nya diganti. Seperti UNU Jawa Barat, diganti Uninus. Tadinya UNU itu. Kemudian rektornya, pengurusnya, yayasan diganti semua orang-orang yang dikehendaki oleh Orde Baru. Nah ini, artinya kita harus sadar, harus mengerti kenapa kita terlambat dari ormas yang lain, sementara teman kita yang sebelah sana kok universitasnya banyak, lembaga pendidikannya kok banyak, kita masih kecil. Itu karena faktor Orde Baru yang menzolimi Nahdlatul Ulama dengan sangat luar biasa. Di sini kita harus ingat jasa peran almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sangat besar menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Seandainya bukan beliau, barangkali kita sudah entah kayak apa Nahdlatul Ulama ini. Seandainya bukan Gus Dur waktu itu ketua umumnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, ternyata
tidak terbayangkan bahwa kita memiliki kapabilitas, kita memiliki kapasitas yang mampu bersaing dengan organisasi yang lain, mampu bersaing dengan kelompok yang lain. Yang terpenting bahwa sejak era Orde Baru, mari pesan dari Kiai Said bahwa sejak era reformasi kita tidak boleh meninggalkan kesempatan yang sedang diberikan kepada kita. Kita lanjutkan dialog Islam dan kebangsaan setelah sesen berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan dialog kita bersama Kiai Haji Said Akil Siroj. Kiai, bahwa NU adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan negara ini dan sekaligus bangsa ini. Oleh karena itu, peran serta NU sebagai sebuah jam'iyah agama, sebagai ormas Islam terhadap perkembangan bangsa Indonesia ke depan dari segala bidang itu apa? Sebelum saya jawab secara lebar, rinci, saya ingin tarik ke belakang. Di dalam sejarah Islam, selamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menjadi penyelamat umat Islam. Dimulai dari Sayyidut Tabi'in, tokoh sentral para tabi'in, yaitu Imam Hasan Basri. Lahir tahun 21, wafat tahun 110 Hijriah. Ketika umat Islam konflik satu sama lain, bermusuhan karena akibat politik, lahirnya beberapa partai politik, Jabariyah yang didukung oleh penguasa Bani Umayyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, Murji'ah, Syiah, Khawarij. Lahir muncul Imam Hasan Basri sebagai penyelamat umat dengan ide-ide besar, yaitu mempertahankan ta'alim, mabadi, ajaran-ajaran prinsip Islam yang jauh dari kepentingan politik. Jadi Imam Hasan Basri itu menyelamatkan umat Islam dari perpecahan politik. Singkat saja, setelah itu kemudian berkembang Islam dalam perjalanannya, berkembang, terjadi lagi perpecahan umat Islam antara kelompok rasional yang dipimpin oleh Mu'tazilah, hampir liberal walaupun belum liberal, dan kelompok yang sempit, yang eksklusif, yang tekstual, yang literal, yang tidak mau menggunakan akal lah, banyak apa yang ada dalam teks saja. Itu pun sudah bermusuhan, itu udah saling mencaci maki, saling memfitnah, sudah saling mengkafir-kafirkan sudah. Lahir seorang tokoh penyelamat umat Islam, yaitu Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, menyelamatkan umat Islam dengan cara menggabungkan antara Quran dan hadis, teks yang kita junjung tinggi yang suci itu, dengan nalar, dengan mantik, dengan logika, akal manusia, yaitu ilmu kalam. Maka menurut Imam Abul Hasan Asy'ari, Quran dan hadis saja tidak akan bisa memahami Islam, tidak akan bisa komprehensif. Akal saja bahaya kalau akal sampai melampaui Quran dan hadis. Oleh karena itu menurut Imam Abul Hasan Asy'ari, teks Quran dan hadis harus kita junjung tinggi, kita muliakan. Tapi untuk memahami maksud substansi ajaran Quran dan hadis itu harus menggunakan akal. Akal tidak bisa dikesampingkan. Itulah penyelamat umat. Sehingga pengikut Asy'ari dan Maturidi mayoritas sampai sekarang. Perjalanan sejarah NU, sejarah umat Islam kok. Perjalanan sejarah umat Islam juga terjadi setelah itu konflik yang keras antara kelompok yang legal formal, mempertahankan fikih yang kaku itu, hukum haram, halal, wajib, makruh, sunnah, dengan kelompok yang esoteris, sufi, tasawuf, yang penting hakikat, yang penting hati, yang penting ikhlas, nggak begitu mengurusi, nggak begitu memperhatikan, peduli dengan yang lahir-lahir inilah. Bagaimana syarat rukun sholat, bagaimana syarat rukun wudhu, itu nomor 2, yang penting hatinya ikhlas. Yang sebelah sana syarat rukun harus beres, hati nggak diurus. Sudah saling memfitnah, sudah saling konflik, korbannya banyak. Al-Halal termasuk korban yang dieksekusi, gantung, disalib karena mempertahankan prinsipnya oleh para fuqaha, dieksekusi itu, dianggap kafir halal. Nah,
muncul tokoh Ahlus Sunnah Jamaah yang menyelamatkan umat dari perpecahan itu, yaitu Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah, menggabungkan, mentaufikkan, mengharmoniskan antara syariat dan hakikat dengan kitabnya spektakuler, yaitu Ihya Ulumuddin. Maka kitab Ihya itu awal-awalnya bicara syariat, bab ilmu, bab ya semualah, bab sholat, bab zakat, tapi pada akhir nanti ada masalah hati, yaitu muhlikat dan munjiat. Apa saja yang bisa menjerumuskan manusia dari sisi hati dan apa-apa yang menyelamatkan manusia. Itu Imam Ghazali. Kemudian sejarah Islam berkembang terus. Ketika bangsa Indonesia kebingungan model apa sistem negara yang akan kita bangun setelah nanti merdeka dari penjajah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tegas, tadi yang sudah saya katakan, beliau mengatakan Islam dan nasionalisme saling memperkuat, saling menyempurnakan. Islam tanpa spirit nasionalis, Islam akan bisa-bisa perang saudara atas nama Islam nanti. Ya. Nasionalisme tanpa Islam, nasionalisme yang sekuler, yang abangan, yang kering. Ini, jadi kalau kita lihat sejarah ini, beberapa tokoh besar Ahlus Sunnah Jamaah selalu menjadi penyelamat. Imam Hasan Basri, Abul Hasan Asy'ari, Imam Ghazali, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu semua menjadi penyelamat. Mudah-mudahan ke depan setiap ada krisis, Nahdlatul Ulama selalu menjadi penyelamat. Apa pentingnya NU Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi bangsa Indonesia? Ya itu, selalu ketika ada krisis NU akan menjadi penyelamat. Ketika krisis tahun 65 NU menjadi penyelamat. Ketika ada krisis politik Gus Dur itu penyelamat keutuhan bangsa ini. Kalau waktu itu presidennya bukan Gus Dur, bukan hanya Timur yang lepas. Tapi barangkali provinsi lain bisa lepas. Aceh, Papua, Riau barangkali lo ya. Tapi Gus Dur lah yang sama-sama Gus Dur. Orang Irian mau ganti Papua silahkan asal tidak lepas dari NKRI. Mau otonomi khusus syariat mana? Aceh silahkan asal tidak lepas dari NKRI. Mau mengibarkan bendera Kejora, bintang Kejora silahkan asal tetap NKRI. Itu Gus Dur itu. Luar biasa. Baiklah pemirsa yang berbahagia, bahwa sejarah telah membuktikan Nahdlatul Ulama tetap dengan faham aswajannya mampu menjadi pemersatu, mampu mengharmoniskan dan mampu menyatukan perpecahan-perpecahan yang melanda, yang menghiasi perjalanan hidup di satu negara termasuk di Indonesia ini. Terbukti bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan Islam dan nasionalisme itu tidak ada perbedaan, keduanya harus saling menyatu agar kita bangsa Indonesia tetap bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan di dalam sejarah, Aswaja berserta tokoh-tokohnya mampu menyatukan dan menetralisir perpecahan yang ada, seperti Imam Hasan Basri, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, serta yang paling fenomenal adalah Imam Al-Ghazali yang menggabungkan antara ajaran syariat dengan ajaran tasawuf atau hakikat. Terima kasih pemirsa, kita lanjutkan dialog dalam season berikutnya. Pemirsa Aswaja TV yang berbahagia, kita lanjutkan dialog Islam dan kebangsaan bersama Kang Said. Kiai, bahwa NU itu besar hari ini tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di wilayah Asia saja, bahkan NU mendirikan beberapa cabang-cabang istimewa di seluruh benua yang ada di dunia ini. Peran serta NU itu sendiri dalam mengembangkan faham aswaja yang sangat toleran itu ke bangsa di dunia ini yang sangat-sangat majemuk, itu bagaimana? Terus terang saja, bukan berarti mengecilkan peran tokoh NU yang ada, tapi peran bagaimana mempromosikan Nahdlatul Ulama sehingga ke level dunia internasional adalah yang paling utama, adalah perannya
almarhum Gus Dur. Gus Dur. Dimulai ketika Gus Dur memimpin Nahdlatul Ulama, memperkenalkan Nahdlatul Ulama ke seluruh penjuru dunia. Setiap beliau diundang seminar atau apa, Eropa, Amerika, Jepang, Australia, kemana-mana, selalu membawa atas nama Nahdlatul Ulama. Dulu sebelum Gus Dur, orang barangkali malu, minder, kecil hati kalau ketahuan orang NU lah, apalagi di kota-kota besar. Dimulai dengan Gus Dur, dimulai oleh Gus Dur, ketika memimpin Nahdlatul Ulama, kita bangga menjadi NU. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Apa yang dibawa oleh Gus Dur ke dunia ini? Bahwa prinsip Nahdlatul Ulama adalah prinsipnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang biasa kita kenal tawassut, tawazun, dan tasamuh. Islam yang moderat, Islam yang balance, dan Islam yang membangun toleran. Maka terkenal Gus Dur mengatakan, mayoritas harus melindungi minoritas. Yang sementara banyak sekali kelompok mayoritas ingin mendikte atau mengatur atau tirani, membangun tirani kekuatan untuk menindas minoritas. Gus Dur lah orang pertama kali di mana-mana yang menyuarakan mayoritas harus melindungi minoritas. Maka Gus Dur luar biasa melindungi kelompok Cina, agama-agama yang tertindas seperti Konghucu. Itu jasanya Gus Dur semua itu. Nah, inilah yang sangat dihargai perang Gus Dur di dunia internasional. Kemudian berlanjut pada kepemimpinan ketika era Kiai Hasyim Muzadi. Nah, beliaulah yang secara resmi membuka cabang-cabang istimewa NU di luar negeri. Itu terus terang Kiai Hasyim yang berbuat banyak itu, baik di UK, di Amerika, di Jerman, di Jepang, Hong Kong, dan di Malaysia dan Australia. Nah, itu pun selama era Pak Hasyim Muzadi, NU mulai secara resmi muncul ada pengurus-pengurus cabang di luar negeri. Nah, alhamdulillah saya 3 tahun ini sudah banyak sekali diundang berbicara atas nama pemimpin NU, atas nama tokoh NU di beberapa pertemuan internasional. Pernah di Munich, pernah di Atlanta, pernah di Utah, Amerika Barat, pernah di Malaysia, dan Hong Kong, Taiwan, ketemu dengan Anda di Hong Kong. Nah, itu alhamdulillah di mana-mana masyarakat sudah mengenal Nahdlatul Ulama di dunia ini. Kita lihat juga tamu-tamu yang datang kemari ke PBNU, semua dubes-dubes yang ada di Jakarta, Eropa, Amerika, semua sudah datang kemari memperkenalkan saya. Dan saya pernah ceramah buka bersama di Kedutaan Amerika dan di Kedutaan India, Kedutaan RRC, juga saya pernah ceramah di Kedutaan. Apalagi negara-negara Islam, apalagi itu sih. Iran, sering saya diundang ke Iran, ke Qatar, Sudan saya udah 2 kali, ke Libya, saya udah 8 kali ke Libya. 8 kali ke Libya. Atas nama NU. Atas nama NU. Aljazair, Tunis sekali, Aljazair sekali, Maroko saya pernah. Barangkali mohon maaf, satu-satunya orang Indonesia yang ceramah Ramadan di depan raja dan para pembesar negara Maroko. Baru saya barangkali. Itu acara puasa biasa tahunan. Itu di Maroko. Saya ceramah Ramadan di depan Raja Muhammad bin Hasan Ats-Tsani dan para pembesar-pembesar di istana itu. Ya, alhamdulillah. Tetap perdamaian, tasamuh, toleran, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kebetulan, ya bukan kebetulan, dan memang Nahdlatul Ulama dengan cara berpikir mazhab yang ada di Maroko sama, hanya beda dikit, secara Maliki kita Syafi'i. Sana mereka kebanyakan tarekatnya Tijaniyah. Kemudian tentara itu selalu membawa dalail khairat di Maroko itu. Tentara itu selalu membawa di samping senjata, pistol atau bedil, selalu mengantongi dalail khairat. Itu tentara Maroko, polisi Maroko seperti itu. Percaya jimat juga. Ya, dalail khairat. Ya. Saya di Tunis sekali. Nah, jadi ke Syria sekali, Libanon sekali, Syria. Dan alhamdulillah saya bisa berkunjung ke
tentara Indonesia yang ada di perbatasan antara Lebanon dan Israel. Saya sampai ke sana, pasukan perdamaian, dan saya berjumpa dengan tokoh Syiah Hizbullah, Said Hussein Nasr. Saya ketemu. Walhasil 3 tahun nih perjalanan saya sedikit kecil, tapi alhamdulillah bisa melanjutkan program-programnya, ide-idenya almarhum Gus Dur yang sangat luar biasa itu. Walaupun saya bukan apa-apa, dibanding Gus Dur saya bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya, tapi ya sedikit menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur. Misi NU terhadap dunia. Kita kenal dengan Kiai Hasyim Asy'ari ketika pertama kali membangun Nahdlatul Ulama, mendirikan Nahdlatul Ulama. Cita-cita adalah membangun 3 solidaritas. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, yang menurut saya sekarang watoniyah dulu, menurut saya watoniyah dulu sekarang. Karena tanah air dulu kita selamatkan, baru kita bicara Islam. Yang terakhir, kalau sudah 2 ini kuat, kokoh, kita suarakan di pentas internasional, ukhuwah insaniyah. Mari kita bangun dunia tanpa perang, dunia tanpa darah, dunia tanpa saling membunuh, dunia yang damai. Ketika ada konflik, kita bicarakan di meja perundingan, dialog, bukan dengan senjata, apalagi senjata yang perusak massal, senjata racun, nuklir, kimia. Itu harus kita tentang itu. Itu mimpi NU itu ingin bersuara di dunia internasional, dunia yang damai, dunia yang penuh dengan akhlakul karimah bahasa agamanya, dunia yang Rahmatan lil alamin. Ya. Baiklah para pemirsa Azwaja TV yang berbahagia, demikian dialog Islam dan kebangsaan bersama Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Dapat diambil kesimpulan dari dialog ini bahwa NU pada dasarnya merupakan agen perdamaian, agen yang ingin mengatakan kepada siapa saja yang ada di dunia ini bahwa Islam itu rahmat, bahwa Islam adalah agama yang damai, dan NU tetap akan mengawal itu semua demi terwujudnya kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga, tentu saja tidak hanya di negara Indonesia tapi perdamaian yang ada di dunia. Baiklah para pemirsa Azwaja TV yang berbahagia, kita akan bertemu kembali pada waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.